kerja, dibayar, tapi jalan-jalan gitu ya. Kan sekarang udah hype apa-apa hook, konten lu apa-apa hook. Iya. Nah dari 2022 tuh sebenarnya udah ada Komunitas di luar Bandung yang pengen main ke Bandung, Ya, apa itu bisa ikut nggak sih? gitu. kalau kamu pengen jadi konten kreator, pertama Broadcasting from Graha Graha Jaswita. Jaswita. Oke nih Dan, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Teh Ulfa gimana sih industri pariwisata saat ini dari kacamata bisnis, bukan kacamata renang. Dan sekarang kita bakal langsung ngobrol sama user experience-nya ya. Betul. Dan mungkin akan lebih dalam nih rasanya. Oke. Karena mungkin perspektifnya langsung ke lapangan Iya, dan dari tadi- orang yang memang suka traveling. Betul. Dan tadi kita melihat dari kacamata renang sekarang, jadi lebih dalam. Lebih dalam, yeah, Lebih deep dalam. dive. Welcome to Kang Prabu. Yeay. Halo Kang Prabu. Halo juga. Apa kabar? Kita it's been a while ya, udah lama banget nggak ketemu. Gitu. Mungkin kamu Kalau aku baru ketemu. baru ketemu. Oke. Jadi kenalin dulu nih Kang, boleh ke Insan Jaswita. Insan Jaswita ya disapa. Oke. kalau di sini ya. Ya. Halo, kenalin aku Prabu. Aku sehari-hari sebagai content creator dan juga tukang jalan-jalan mungkin disebutnya. Tukang jalan-jalan ya. Iya, sebagai Saking jalan-jalan sukanya ya aja. jadi tukang jalan-jalan. Oke. Betul. Kang Prabu nih kalau misalkan aku lihat di platform Instagram sama TikTok gitu kan udah wah banget nih sebagai Betul. seorang traveler udah melanglang buana lah istilahnya kemana kesana kesini gitu ya. Awalnya tuh suka jalan-jalan gimana sih Kang? Suka jalan-jalan dari kecil sih kalau dibilang suka jalan-jalan karena dulu suka ngebolang lah istilahnya Oh, ya. iya. Kayak semua di ceramah bahasa Sundanya mah. Dari dulu juga sempat ada pengalaman bahkan main ke lembah-lembah itu sampai aku masuk lumpur hidup. Oh, Pertama kali masuk lumpur terjebak hidup. tuh, Kang. Iya, sampai Termakan. segini. Wah, Iya, aku Itu dulu tuh berbahaya. punya sendal Iya. sport bopping. Sendal sport bopping itu Iya. kenangan banget. Nyisa Iya. satu tuh. Nah itu kenangan sih masuk lumpur hidup. Nah dari situ sih emang dari dulu suka jalan-jalan. Dan kebetulan sekarang udah ada pendapatan sendiri. Jadi ya udah jalan-jalan mau sesuka aku Iya. kemana. Dan terfasilitasi gitu. Iya, kan, iya, ya. iya. Dari tadi kan katanya suka ke jalan-jalan dari kecil. Berarti Kang Prabu ini pas lahir tuh bukan oe-oe. My trip, my adventure. Iya gitu. betul. Lahir aku udah pakai keril. Udah pakai carrier ya? Dari rahim tuh dia bawa carrier ya? Udah langsung jalan-jalan? Betul. Di sini aja udah jalan-jalan ke usus kayak. Ya, passion gitu ya? Kan kalau kata orang, anak-anak traveler gitu ya, itu tuh Iya. enak banget kerja, dibayar, tapi jalan-jalan gitu ya. Menurut Iya. Kang Prabu sendiri itu gimana tuh? Iya. Itu tujuan awal aku. Oh, memang biar hidupnya enak ya? Kayak dulu kan jalan-jalan keluar duit ya. Iya. Kayak gimana caranya biar cashback dan juga mungkin difasilitasin atau gratis. Nah, disitulah kayak konten kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau untuk basic konten sendiri bukan kayak oh jalan-jalan aku baru belajar konten. Enggak, kalau konten sendiri dari SMP SMA pun udah sering konten juga. Sering konten. Iya, kayak ngedit tugas kayak gitu. Aku tuh merasa itu bakat aku karena di kelas biasanya ya aku yang menonjol untuk editan atau untuk konten kayak gitu. Dari situlah aku dalamin dan jalan-jalan aku emang aku suka dokumentasiin aja gitu. Jadi berarti awalnya iseng dan sebenarnya ya? Iseng Iseng ya? dan Lebih dokumentasiin diri aku sendiri. Iya. Kebetulan aku upload dan ada yang suka ya syukur gitu dan Iya. aku sharing di sana. Dan terdorong juga karena pada saat SMP Kang Prabu ini dapat Iya. bagian jadi dokumentasi juga ya. Iya Prabu betul. ya. Tugasnya Dan itu didorong. waktu itu kayak bikin iklan sampah. Iya, iya, iya. Jadi Sosial, campaign-campaign gitu udah campaign. biasa Iya, gitu iya, ya? iya. Kan apa ya kalau SMP ya apalagi zaman aku dulu ya kayak belum yang sekarang lah. Sekarang kan anak SMP udah bisa pegang iPhone ya. Oh iya. Betul. Dulu tuh masih ya kamera juga kamera pocket kayak gitu sih. Itu sih yang buat basic untuk kontennya. Untuk konten. Kalau untuk jalan-jalannya sendiri ya udah terbentuk dari dulu dan sekarang lebih ya udah dikombinasiin aja dua-duanya gitu. Jalan-jalan sambil konten. Nyambil ya, sambil menyelam Sambil minum air. minum Iya, air. enak Iya, sih iya, memang. iya. Tapi kalau misalkan aku lihat dari Instagramnya dan TikToknya sendiri itu kan Kang Prabu nih lebih ke backpacker kan. Beda nih kalau traveler kan mungkin harus hotelnya harus yang mahal atau gimana yang fancy self healingnya tuh yang benar-benar memanjakan diri. Tapi Kang Prabu nih beda dan kayak pakai tas carrier, naik gunung, pokoknya naik kereta bahkan ya kan Iya, ya. betul, ke Nah itu kereta. gimana sih Kang Prabu kayak
menikmati sebagai seorang backpacker itu seperti apa? Tuh, kalau untuk kenapa backpacker dan kenapa nggak yang hotel mewah dan lain-lain, lebih nyari hemat ya. Dan aku juga bukan yang kayak sultan apa gimana gitu ya. Jalan-jalan pakai mobil pribadi dan lain-lain. Aku juga pengen menikmati perjalanan, kayak aku biar tahu rute-rute. Tahu nggak kayak ke Jogja itu bisa transit kemana-mana dan cuma bisa modal 300.000 udah bisa stay di Jogja berapa hari. Terus juga misalnya ke Malang kayak gitu-gitu. Itu pakai kereta apa biar nggak habis uang banyak kayak gitu. Tips-tips kayak gitu juga. Jadi aku merambah-rambah daerah yang aku belum tahu juga. Di sana aku juga serunya tuh kalau backpackeran banyak momen of surprise-nya gitu loh. Kayak kalau misalnya kalau kita ikut open trip ya, ikut open trip atau ikutan travel kayak gitu kan langsung nyampe tempat aku nggak tahu gimana di jalannya ngurus prosesnya tiketnya, gitu jalannya nanti gimana. Kalau backpackeran tuh ada nanti ketinggalan kereta, ada barang ketinggalan, ada ketiduran di stasiun lah. Nah kayak gitu-gitu pengalaman yang seru menurut aku gitu. Bahkan waktu itu aku juga sempat ngajak temen itu kayak naik KRL aja sih, KRL aja itu pun ketinggalan dan pas sama temen itu bukannya kayak aduh ketinggalan, ketinggalan gitu. Jadi karena itu gitu. yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu momen kayak ada cerita, kayak wih ketinggalan, kita tuh ngebayangin kayak wih kejar-kejaran wah sama Mas Idris bentar bang, nggak bisa kayak gitu ya, cuman susah juga dikejarnya kalau kereta. Cuman ya kayak gitulah yang seru tuh. Kayak waktu itu beneran reaksinya gitu kayak apa ya yang di kereta tuh sebutannya kayak petugasnya kereta gitu. Ayo cepet-cepet, itu keburu tutup kali ya. Oh ya udah. Cuma dia seru-seru aja. Seru di situ ya. Iya, betul. Karena yang dicari memang itu experience-nya ya. Iya, betul, experience. Terus ke daerah juga kita banyak insight-insight gitu. Kayak kita pernah nginep di rumah warga kayak gitu juga. Atau enggak kalau ke gunung tuh di base camp itu ngobrol sama warga sana kayak makanan khas ini gimana, terus udara di sini tuh gimana, dan juga jadi insight baru aja daerah situ. Nyobain makanan khas daerah sana kayak misalnya ke Purwakarta, kita cobain sate maranginya, sate marangi sana tuh apa sih gitu bedanya. Kayak apa bedanya sama yang di Bandung misalnya ada sate marangi juga. Nah, yang kayak gitu yang pengen dicoba gitu yang pengen digali. Jadi mungkin esensi backpacker ini mungkin lebih ke pada dasarnya menyesuaikan dulu ya Kang budget dari traveling. Orang-orang suka traveling tapi frugal living. Iya, frugal living. Mereka jadi backpacker, tapi di situ justru keunikan dan keseruannya mereka bisa nikmatin perjalanan dengan berbagai lika-liku ceritanya ya Kang. Iya betul, plus minus sih ya kalau adanya travel agent terus juga adanya open trip itu kan memudahkan yang mungkin kita nggak bisa memanage barang atau nggak tahu bikin itinerary untuk liburan. Aku nggak tahu tapi aku punya uang nih, kayak udah mending bayar. Ya itu juga nggak menutup kemungkinan aku nggak ikutan begituan ya. Aku juga sempat ikutan open trip dan travel agent ketika aku lagi malas dan aku pengen mungkin. Tapi tetap pengen liburan gitu. Iya betul. Kadang aku malah milihnya open trip karena di situ aku ketemu stranger. Pokoknya aku setiap perjalanan harus ada pengalaman baru yang aku dapetin. Karena unik ya sebenarnya itu bisa the way of learning gitu. Cara Kang Prabu belajar bagaimana bertadabur alam mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Apakah itu salah satu bentuk niat Kang Prabu membentuk sebuah komunitas ya? Katanya Kang Prabu membentuk sebagai developer nih, sebagai developer komunitas Travel Mates Bandung. Oke, FYI juga aku punya komunitas Travel Mates Bandung. Itu jatuhnya ya komunitas dan juga jasa open trip juga gitu. Kalau alasan terbentuknya itu aku sebenarnya karena aku suka jalan-jalan dan aku suka jalan sama stranger. Nah itulah aku yang ngajak kayak yaudah ayo jalan-jalan, dan mungkin aku juga kan suka share di Instagram aku tuh kayak di story-story setelah aku perjalanan kayak ini info tiketnya, aku ngelewatin ini. Aku sampai detail biasanya kayak bahkan aku naik kereta pertama kali aja kayak aku beli nasi gorengnya di situ tuh kayak aku share ini rasa nasi gorengnya segini, harganya gini. Sedetail itu ya? Iya, karena aku pengen berbagi aja gitu. Jadi kalau ada yang baru naik kereta sama kayak aku, nanti dapat infonya juga gitu. Nah, jadi nggak blunder banget gitu ya? Betul. Jadi kayak, mahal, worth it gak sih makanan di kereta kayak gitu ya. Dapat insight dari situ. Nah, kalau aku sering share, banyak temen aku terutama ya kayak komen tuh gak ngajak apa gimana. Nah, daripada aku di chat terus gak ngajak ya kan, mending aku sekalian bikin aja kayak komunitas ini tuh
aku misalnya pengen kemana, nanti aku share di situ kayak poster, budgetnya sekian, nanti kalian tinggal ikut aja gitu. Jadi Kalau sebenarnya konsepnya kayak open trip ya Kang? Iya, kayak open trip, cuman untuk tripnya itu ya gimana kita pengen kemananya aja gitu. Awalnya dari situ. Kok dari namanya nih Kang, unik nih, Travel Mates Bandung, teman travel Bandung. Tapi untuk teman-teman komunitas di luar Bandung yang pengen main ke Bandung, apa bisa ikut nggak sih, gitu ya? Bisa. Waktu itu juga kan kita udah ada 3 batch ya. 3 batch. Kemana aja tuh Kang? 3 batch. Jadi tuh kalau untuk travel batch sendiri diusahakan untuk yang one day trip sekitaran Bandung. Kita kemarin ke Sangiang Heuleut, ke Upasil, sama Sunan Ibu. Ya, yang deket-deket dan cuman tektok gitu loh satu hari dan itu kan ada sungai, ada gunung juga. Kita nggak mau matok gunung terus gitu. Nah, jadi ya bisa kita explore. Itu juga ada sempat orang Jakarta bahkan kayak DM, please lah ada jadwal hari Minggu biar aku bisa ke Bandung. Gitu. Nah, itu juga ada orang Jakarta yang ke Bandung, ada yang niat kayak gitu, ada yang lagi kuliah ke Bandung kebetulan. Waktu itu juga cerita ada yang akhir semester baru mau pulang kampung banget. Itu habis jalan-jalan malamnya dia pulang kampung. Kan senang juga sih dengar cerita yang kayak gitu tuh, jadi memori juga. Iya. Setelah 3 batch ini 3 batch ya? Iya. Itu teman-teman Travel Mates Bandung ini mereka nyusun rundown-nya apa ya udah kalian langsung aja ke tripnya? Untuk dari tim Travel Mate ini, aku sebutnya itu krunya. Krunya itu kita pertama udah pasti survei, atau enggak kita yang udah ada yang pernah ke sana. Dan kebetulan aku kalau ke beberapa tempat ngajak ngobrol orang sana juga kan, pengurusnya sana. Nah kita diskusi kalau kita bawa teman-teman gimana dan lain. Nah kita tuh atur budgetnya, atur rundown-nya, kita juga siapin P3K, guide untuk tempatnya, dan kita juga ada insight baru. Misalnya kalau ke Upasil nih, kita juga sharing Upasil ini tuh salah satu puncak dari Gunung Perahu, Gunung Tangkuban Perahu. Iya. Puncak Gunung Tangkuban Perahu, dan kawahnya itu ada 10 kawah. Nah, kita kasih insight kayak gitu, dan sebelum jalan juga kita kasih guidebooknya gitu, kayak sampai ke guidebook ya. Upasil itu tuh apa, terus juga nanti treknya gimana, durasinya berapa lama, apa aja yang perlu dibawa kita kasih tahu itu tuh. Gitu sih, sampai bahkan kalau konsumsi juga kita ada gitu. Jadi cukup nemenin, bukan sekedar nemenin, tapi benar-benar sampai ke detail-detail juga informasi diperhatiin. Iya, betul. Jadi nggak cuma jalan-jalan biasa aja gitu. Kalian istilahnya dapat insight baru, dan juga ya aku tahu konsep yang open trip itu kan nggak mau ribet ya, orang kayak nggak mau ribet bayar ini itu atau bingung bawa apa, rundown dan lain. Ya udahlah bayar aja gitu. Ya udah kita siapin tim Travel Mate. Nah yang diajak ini yang mau ikutan, ayo nanti kau siapin aja budgetnya, nanti ikut jalan aja. Iya. Prabu nih sebenarnya bisa dibilang sangat oportunis sekali ya. Kayak dari mulai tadi tuh melihat peluang, kontenin aja deh dan lain sebagainya gitu kan. Itu pasti membuka peluang kerjasama nih Kang. Kayak Kang Prabu pasti udah pernah kerjasama sama beberapa, kan Kang Prabu kontennya FYI guys, suka buat place to go gitu-gitu ya. Nah itu kan pasti ada kerjasama tuh Kang sama pihak tempatnya atau dan lain sebagainya. Kayak ada pernah nggak sih brand kayak, kalau nggak salah pernah lihat Kang Prabu dikirimin PR package sama Eiger gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya? Oke. Kalau untuk brand sendiri, alhamdulillahnya udah kekumpul banyak untuk portofolio aku juga. Untuk brand-brandnya sendiri, kalau aku sebutin satu persatu mungkin nanti aku ada yang tersinggung salah satu nanti ada yang gak kesebut nih. Nggak apa-apa, cuman untuk beberapa yang sempat kerjasama ya kayak Eiger, aku juga Eiger sempat kemarin juga ikutan giveaway kan, dapat juga. Kita support barang. Nah untuk jalan-jalan sendiri ya sempat dari Traveloka kayak gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terima kasih Traveloka. Sama-sama travel. Sama-sama travel. Nah kayak aku juga sempat disupport untuk awal kan aku kontennya gunung dulu ya. Supportnya ya outdoor kayak gitu-gitu. Nah
akhir-akhir ini aku kontennya pas dulu yang di Bandung, kafe, tempat untuk untuk main, untuk nongkrong kayak gitu-gitu. Dan di situ ada negosiasi dari kafe di Bandung juga. Jadi kalau minta saran untuk kemana nih nongkrong yang murah gitu, sebenarnya aku lebih ke tempat-tempat murah sih ya, kayak affordable banget semuanya lah kayak gitu-gitu. Itu juga sempat ada kafe, terus juga oleh-oleh kayak bolu susu Lembang kayak gitu-gitu. Waktu itu juga ada beberapa brand tuh ngasih endorse gitu kayak perawatan kayak gitu-gitu, terus juga support barang. Aku udah bikin kontennya tapi belum di up. Nah, udah sempet dealing, udah sempet juga dapat fee-nya, tapi ya belum di up gitu ya, disayangkannya. Cuman aku suka juga beberapa yang aku terima brandnya itu udah menurut aku seleksi juga kayak menurut aku brandnya gimana. Kalau menurut aku kurang juga ya nggak mungkin aku promosiin juga gitu. Dan kalaupun aku kontenin, di dalam kontennya juga aku jujur gitu kayak kalau yang ininya kurang nggak aku tonjolin apa gimana. Itu sih untuk yang brand besarnya ya kayak tadi kayak aku disupport jalan-jalan waktu itu Traveloka, terima kasih udah support dari perjalanan aku, terus juga mobil. Dari situ juga aku kan ada kode promo khusus waktu itu tahun baru, ada kode promo khusus untuk jalan-jalan. Itu juga bermanfaat ya, sharing ke teman-teman kan, kode promo siapa tahu mau jalan-jalan di tahun baru. Dan ya benefit aku bisa sharing pengalaman sewa mobil di sini gimana, terus kayak gitu. Jadi aku sharing sih. Dan Kang Prabu ini juga di konten kreator cukup aktif kan Kang? Bahkan di beberapa sosial media kita nemuin Kang Prabu nemu sampai ke 400.000 sampai 900.000 ya pada saat views-nya. Betul. Wow. Itu maintain-nya susah nggak sih Kang? Untuk bisa engagement kan Kang Prabu nih benar-benar bisa dibilang dari nol ya, dari awal banget gitu. Untuk bisa maintain sampai di titik itu susah nggak sih Kang? Aku sebenarnya mulai paham sosmed itu di magang. Aku magang intern tuh di tahun 2022 itu di sosmed spesialis. Nah, sebagai sosmed spesialisnya, alhamdulillah aku dapat mentor yang sangat baik. Aku diajarin semua, bukan soal algoritma tuh kalau ini harus hashtagnya berapa puluh, enggak kayak gitu. Kayak gimana kita, kayak istilah hook aja aku udah kenal dari 2022 kayak kan sekarang udah hype apa-apa hook, konten apa-apa hook. Nah dari 2022 tuh sebenarnya udah ada gitu. Dan itu mungkin para sosmed spesialis sudah tahu lah ya kayak gitu, udah belajar. Terus juga nge-develop konten tuh, kan aku juga intern tuh megang satu brand turunan dari perusahaan. Nah itu aku nge-develop dari 0 followers sampai aku buka kelas. Course-nya tuh course IT gitu. Dan aku bangga kan di Jogja, yang dimana aku nggak tahu tempatnya Jogja tuh siapa, kenalan siapa kan, siapa ya, ayo ngajak. Kalau di Bandung kan aku enak ya kayak, ayo ikutan course aku lah, ada temen ya, bantu temen, friend gitu ya. Iya betul, bantu aku lah biar magang aku beres misalnya kan. Tapi nggak bisa, di sana aku rantau dan aku nggak tahu. Dari situ belajar gimana ngelola dan lain-lain. Cuman kalau untuk konten sendiri, nah itu yang aku terapkan dari mulai aku bikin konten plan, bikin konten, jadi captionnya dan lain, dan juga konten yang seperti apa yang cocok untuk masanya aku nih, kayak audiensnya aku tuh seperti apa sih. Nah itu aku cari tahu sendiri juga dan jadilah konten itu. Dan konten yang tadi disebutin itu konten soal ini tempat di Bandung tuh Dilan, spot-spot rumah Dilan gitu ya, kayak rumah Dilan. Iya, aku juga itu kan kalau di TikToknya sampai sekarang 960.000. Semoga bisa 1M ya. Amin, secepatnya. Tembus 1M pertama. Satu video 1M keren pertama. Ya, maksudnya kayak dari 0 bisa menembus 1M itu kan pasti orang mungkin menganggapnya kayak gampang tinggal FYP. Untuk menembus FYP-nya itu PR ya. Iya, ada teknik-tekniknya. Mungkin kalau udah akun gede sih, oke lah kayak upload aja gak pakai caption. Video apa juga like aja ya kalau ke artis. Cuman aku siapa sih kayak gitu, belum sebesar itu juga. Dan ya kalau dapat 10.000 aja aku tuh update di IG juga kayak, 10.000 pertama aku deh pribadi gitu, bukan kerjaan. 10.000 pertama di situ
naik terus nggak nyangka didiemin sekarang udah 900.000 dan di repost beberapa media lagi. Ada yang nge-repost kayak media terkenal di Bandung yang suka pakai kanvas putih itu, ya gitu lah aku di repost. We know lah guys. Gitu, nah ya disitulah mungkin dari situ nge-engage lagi akun aku terus-terusan sampai sekarang alhamdulillahnya. Jadi aku ya udah keterusan untuk Press to Go Bandung lah, kayak orang ke Bandung. Jadi orang yang lihat akun aku tuh kayak misalnya bukan orang Bandung ya, bukan orang Bandung pengen ke Bandung mau kemana, boleh scroll aja ke aku. Jadi itu beberapa tempat yang menurut aku worth it gitu kayak ke Bandung. Jadi petualangan Kang Prabu ini hebat banget ya. Selain suka berpetualang, backpacker, ternyata dia juga berpetualang di bagian konten kreatif. Yes. Tapi kok penasaran nih Kang, plus minus Kang Prabu sebagai konten creator backpacker itu apa aja? Kalau untuk content creator dan backpacker, secara terpisah ya. Kalau untuk backpacker sendiri, pertama budget. Backpacker nggak mungkin kalau nggak ada budget kayak bilang kalau patah hati baru ke gunung gitu ya. Percuma kalau nggak ada uang mah, udah mending di kamar, ya kan? Nah, kebetulan ada uang bisa menyalurkannya jalan-jalan, kan? Biar ngelariin diri pikiran lah. Self healing lah ya. Iya betul, biar gak kepikiran terus. Kalau untuk content creatornya sendiri, bebannya adalah kita biasanya kalau udah kepikiran ide di eksekusinya susah. Nah pas udah eksekusinya bisa, ngeditnya susah. Udah ngedit gak diupload kan percuma. Nah udah diupload nggak rame, bikin down kayak gitu sih. Itu yang kayak harus termotivasi sendiri. Nah kalau untuk dikombinasiin ya bebannya adalah karena aku biasanya pertama jalan-jalannya nggak dokumentasi, sekarang harus kayak jalan nih misalnya simpan kamera dulu, aku jalan ke sana, terus nanti balik lagi behind the scene content creator ya, balik lagi pura-pura gitu ya, udah banyak ya buatnya. Udah banyak kan yang bikin BTS gitu kayak pura-pura bangun tidur dulu. Padahal udah bangun dari tadi gitu ya. Betul. Iya. Nah itu like capeknya this, sih. gitu. Capeknya apalagi kan hiking itu capek ya, naik dulu turun lagi. Ya, Kang, ya. Betul. Iya. Capeknya 2 kali lipat gitu. Betul. Itu dia. Itu juga makan durasi perjalanan. Waktu itu juga aku ke kereta. Aku first time ke KCC, aku kontenin. Aku belum tahu aturan gimana. Aku izin kayak apa-apa izin pokoknya. Pelajaran ya kalau di tempat baru mau kontenin apa itu jangan sembarangan juga, kayak izin misalnya ada karena beberapa tempat nggak boleh di record gitu kan ya, seringnya kayak gitu. Itu juga aku pokoknya pengalaman baru aku juga aku akan sharing di sosial media aku gitu. Jadi untuk followers aku tuh tenang aja gitu, kalian bakal sharing, aku nggak pelit kayak cuman pamer doang gitu, kayak pamer di story, ini barang mahal, ini tempat baru, enggak, kayak yang awalnya aku spill dulu, oke, ada yang minta spill, oke, aku ceritain ini dia, saya mau cerita bagian mananya. Bahkan kalaupun nggak ada yang komen, nggak ada yang minta juga aku akan share terlebih dahulu, siapa tahu gitu, aku juga ya siapa tahu bermanfaat juga kan. Kita nggak pernah tahu tuh dari mana ya. Iya betul. Kadang kan itu kan yang menjadi tantangan buat orang-orang yang mau mulai nge-konten nih Kang, kayak aduh takut nggak rame lagi, kayak orang views aja. Kadang kan ada yang swipe aja ya, kayak bodo amat lah. Tapi Kang Prabu itu kan tadi kayak nggak masalah gitu. Nah mungkin boleh nih kasih tips buat orang-orang yang mau mulai jadi content creator, apalagi traveler. Kadang kan capek self produce, tapi kan kalau misalkan kita tekuni itu bisa aja gitu kan. Nah mungkin Kang Prabu bisa kasih tips nih buat teman-teman insan Jaswita. Oke, untuk insan Jaswita ya. Hai insan Jaswita, kalau kamu pengen jadi content creator, pertama jangan malu sama konten pertama kamu. Konten pertama itu nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus. Itu Pak, jujur aja kayak mau kamu, bahkan seorang mungkin content creator yang udah besar, seorang Chandra Liao, Andovi kayak gitu juga sudah mengklaim kan kayak kita tuh konten nggak ada yang pertama tuh pasti jelek gitu. Menurut kita mungkin kita udah effort banget, udah gimana. Gak apa-apa, yang penting upload dulu aja. Dan untuk dari aku pribadi tuh kamu niatin upload konten itu bukan untuk dapat engagement banyak, kamu fokus ke kualitas konten kamu, kayak apakah kamu udah nge-recordnya dengan teknik yang benar, kamu mungkin kalau talking head gini ngomong gini, apakah
obrolan kamunya udah bagus, teknik ngomong kamunya udah sesuai, terus juga editannya gimana, belajarlah dari situ satu persatu, jangan fokus ke target. Ini aku juga belajar dari satu buku tuh yang Atomic Habit. Iya. Atomic Nah, Habits, itu ya. pasti udah banyak yang tahu juga buku Atomic Habit. Itu bukan fokus pada tujuan, tapi fokus pada sistemnya. Iya. Kayak misalnya tujuan kamu sebagai content creator yang terkenal, tapi sistemnya kamu kayak dalam recordnya belum benar, terus juga teknik bicaranya belum, ngeditnya juga seenaknya, nggak niat kayak gitu-gitu. Mending mundurin niatnya untuk jadi content creator. Kalau mau fokusin dari prepare cara take-nya, pahami teknik-teknik konten kayak rule of third dan lain, cara setting kamera kayak gitu-gitu. Kalau nggak punya kamera, misalkan suka terbatas ya skill atau gear. Aku nggak punya kameranya, aku nggak punya iPhone, aku nggak punya ini. Santai aja guys, kayak Pakai apa aja yang dipunya. iya betul. Aku juga waktu pertama juga ya pakai Android juga kayak gitu. Gak masalah kok, kayak bahkan aku dari SMP SMA tuh aku malah yang mendobrak seperti itu. Kayak aku gak punya iPhone, aku gak punya kamera. Ya udah aku bahkan dulu cuman HP kecil, HP Advan kecil yang Android. Yang lain udah pakai Samsung, udah dilipat sama udah pada pakai tablet, aku masih pakai HP kecil. Tapi hasil editannya bisa ngalahin yang mereka kayak gitu kan. Itu yang dipelajarinya. Intinya konsistensi gitu ya. Betul, mulai aja dulu sih. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, terakhir nih Kang, satu kata buat pariwisata di Jawa Barat, apa tuh? Pariwisata Jawa Barat, bejibun. 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 Ya, berpotensi banget gitu ya. Bejibun itu banyak banget di Jawa Barat, banget. kayak terutama wisata alam aku suka banget Jawa Barat. Aku banyak banget ke ekspor Jawa Barat. Juga belum ke semuanya kepegang gitu ya, belum pengen keren. banget gitu. Oke, mungkin. Mantap lah Jawa Barat. Best. Ya, terima kasih banyak buat Kang Prabu. Ya. Sharingnya, mungkin nanti kita jalan-jalan bareng kali ya. Boleh banget. Karena kita podcastnya bakal keliling dunia, enggak deh, Oh, Jawa iya. Kang Barat. Prabu kan suka traveling, mungkin Yes. pas banget kita ajak Kang Prabu lagi mungkin Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak buat Kang Siap. Prabu udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Iya, buat teman-teman juga terima kasih. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Aku Faras, Aku Arden. and we're signing out from Graha Graha Jaswita. Jaswita. Sampai bertemu nanti. Bye. Bye-bye.